Halo teman-teman, kembali lagi di Keluarga Sakti. Kali ini Ute mau bahas tentang keuntungan-keuntungan yang akan kita dapatkan ketika kita membuka rekening di SeaBank. Sebelumnya, kalau misalkan kalian belum punya rekening SeaBank, kalian bisa cek video di Keluarga Sakti tentang cara membuka rekening SeaBank, teman-teman. Kalian nggak perlu ke bank loh, cukup pakai HP dan cukup menggunakan KTP aja tanpa NPWP dan dokumen-dokumen lain gitu. Kita langsung udah punya rekening SeaBank dan M-Banking-nya, teman-teman. Kita langsung aja bahas tentang keuntungannya ya, teman-teman. Yang pertama, kalian bisa melakukan transaksi atau pembayaran dari sesama pengguna SeaBank atau dari nasabah lainnya, teman-teman. Jadi kan kalau misalkan kita buka rekening di bank konvensional, itu nggak otomatis punya M-Banking-nya ya, teman-teman. Nah, ini kebalikannya. Kalau SeaBank itu kita nggak punya buku tabungan secara fisik atau ATM secara fisik, tapi kita langsung punya M-Banking-nya dan kalian bisa melakukan berbagai transaksi, teman-teman, dari mulai top up ke ShopeePay, Dana, GoPay, dan e-wallet yang lain. Kemudian kita bisa juga transfer ke bank lain tanpa dipungut biaya administrasi, teman-teman. Jadi 0 rupiah ya. Terus di SeaBank juga kita itu nggak perlu mengeluarkan dana bulanan, teman-teman, yang biasanya ada di bank konvensional itu ya, teman-teman. Ute nggak tahu sih sekarang dana administrasi ya untuk setiap bulannya itu berapa gitu. Kemudian kita juga bisa menerima transfer atau pembayaran dari nasabah SeaBank atau bank lainnya, teman-teman. Nah, kalau kayak gitu berarti kan kita mudah banget ya untuk ngecek transaksi. Misalkan ada orang yang transfer ke kita gitu kan, terus Kak udah masuk, kan sekarang sering banget nih penipuan kayak gitu kan, ada yang memasukkan struk pembayaran, ternyata dia belum transfer. Nah, kalau misalkan kita punya SeaBank, kita bisa dengan mudah langsung ngecek gitu ke bagian transaksi, apakah si dana itu udah masuk atau belum, kayak gitu ya, teman-teman. Terus selain itu, kita dapat bunga yang tinggi banget, teman-teman, yaitu 7%. Tapi suku bunga ini merupakan suku bunga promo ya, teman-teman, sampai 31 Desember 2020. Nah, tapi kalian jangan khawatir. Di sini SeaBank sudah menyebutkan suku bunga tabungannya itu kalau misalkan bukan di masa promo yaitu 4% atau 5 kali lebih tinggi dibanding bank konvensional yang biasanya rata-rata itu 0,8% per tahun, teman-teman. Itu menurut SPI OJK Maret 2021 ya datanya. Namun, sekali lagi ini suku bunga ini bisa berubah ya tergantung kebijakan dari SeaBank-nya. Keuntungan lain di SeaBank itu salah satunya adalah bunganya itu dicairkan tiap hari, teman-teman. Ini berbeda di salah satu bank digital lain ya, ada yang nggak tiap hari. Kalau misalkan di SeaBank ini bunganya itu dicairkan setiap hari, setiap pukul 00 lewat ya, teman-teman. Kita coba cek bunga yang sudah masuk di rekening Ute ya, teman-teman. Sebulan lebih Ute udah mendapatkan bunga 13.000, teman-teman. Itu udah tinggi banget ya. Padahal Ute nabung di SeaBank ini bener-bener cuma untuk transaksi sebetulnya ya. Jadi uangnya itu berjalan gitu, ada yang masuk keluar gitu. Nah, di sini udah banyak banget nih bunganya, teman-teman. Di sini udah banyak banget nih bunganya, teman-teman. Untuk bisa ngecek bunga di SeaBank itu kalian klik di bagian riwayat transaksi, teman-teman. Nah, ini bunga yang udah masuk itu ada 10 rupiah karena emang saldo di bank di rekening Ute itu dikit banget ya, teman-teman tuh. Terus pernah juga sampai hampir 1.000 juga per hari, teman-teman. Itu udah lumayan banget. Nah, tapi untuk kalian yang muslim, si bunga ini kalian bisa sumbangkan ke pembangunan fasilitas umum ya, teman-teman. Terus keuntungan lainnya adalah bebas biaya admin dan biaya transfer, teman-teman. Sekali lagi ya, tadi udah Ute sebutkan berulang kali, intinya kalau kita nabung di SeaBank itu tanpa potongan biaya apapun ya, teman-teman. Tapi ini sekali lagi bisa berubah ya, teman-teman, tergantung kebijakan dari SeaBank-nya sendiri gitu. Keuntungan lainnya adalah di SeaBank ini tidak ada minimum saldo ya, teman-teman. Biasanya di bank konvensional itu minimum saldonya itu harus 100.000, ada yang 50.000 gitu. Nah, di SeaBank ini tanpa minimum saldo, teman-teman. Jadi
kalau misalkan kalian belum punya uang untuk ditabung di si bank, kalian buka aja dulu gitu. Nanti kalau misalkan pas ada uang, masukin ke si bank kayak gitu teman-teman. Terus untuk pembukaan rekeningnya tanpa biaya tambahan, kemudian penutupan rekening juga tanpa ada biaya juga, pokoknya gratis tis teman-teman. Terus di sini juga kalau misalkan kita transfer ke semua bank yang ada di Indonesia ya, yang udah terdaftar di si bank, itu benar-benar gratis teman-teman. Kalau di bank konvensional kan biasanya 6.500 ya, itu lumayan banget. Terus ke virtual akun juga bisa tanpa biaya admin atau biaya transfer teman-teman. Misalkan kalian mau bayar BPJS, mau bayar tagihan listrik atau segala macam, asal ada virtual akunnya itu tanpa dipungut biaya teman-teman. Kan lumayan ya kalau misalkan tanpa biaya administrasi, kan enak gitu. Kita bener-bener bisa berhemat teman-teman. Terus dan batasan transaksinya itu, transaksi ke rekening si bank lain itu cukup besar banget teman-teman, yaitu maksimalnya 200 juta teman-teman tuh. Jadi untuk kalian yang punya uang jumlah banyak, kalian jangan khawatir ya, karena si bank itu juga udah termasuk dan diawasi oleh OJK, kemudian termasuk peserta juga di lembaga penjamin simpanan teman-teman. Jadi kalian jangan khawatir lagi kalau misalkan kalian punya uang jumlah banyak dan kalian kurang percaya di bank karena kalian nggak punya m-bankingnya, kalian daftarin aja di si bank gitu. Jadi misalkan kalian punya bank konvensional A gitu, nah tapi kalian nggak punya m-banking, otomatis kan kita nggak bisa ngecek ya ada transaksi apa. Nah mending uangnya itu kalian masukin aja ke si bank yang otomatis kalian udah punya m-bankingnya ya, kalian bisa gunain uang kalian dan kalian bisa juga melihat transaksi yang ada di si bank gitu. Nah, tapi kalau misalkan kalian mau mencairkan, kalian tinggal transfer lagi ke bank konvensional yang kalian punya gitu. Jadi kalian tinggal tarik tunai aja di bank konvensional kalian, kayak gitu teman-teman alurnya ya. Kalau misalkan kita nggak punya m-banking kan was-was ya, saldo kita berapa, terus apakah ada penarikan uang secara gelap, kan kita nggak tahu. Ya udah mending masukin aja ke si bank. Nanti kalau misalkan kalian mau narik, masukin ke bank konvensional kalian. Tenang aja, gratis kok teman-teman biaya transfer dari si bank ke bank konvensional. Tapi kalau misalkan dari bank konvensional ke si bank ada biaya yang berlaku ya teman-teman, tergantung dari bank konvensional yang kalian punya, kayak gitu. Terus udah gitu, kalau misalkan transfer ke bank lain itu kita minimal transfernya 10.000 ya teman-teman, kecuali kalau kalian transfernya ke sesama si bank. Tidak ada minimal transaksi ya teman-teman, adanya maksimal transaksi yaitu 200 juta kayak gitu. Nah, jadi gimana teman-teman setelah UT menjelaskan tentang keuntungan di si bank, apakah kalian tertarik untuk membuka rekeningnya? Kalau misalkan kalian tertarik, kalian bisa cek cara membuka rekening di si bank ya teman-teman. Nikmati berbagai keuntungannya dan kemudahannya dalam membuka rekening si bank. Kalian nggak perlu antri ke bank, dimana sekarang kan lagi masa pandemi ya teman-teman. Kalian nggak perlu NPWP teman-teman untuk membuka rekening di si bank. Kalian cuma membutuhkan KTP aja. Jadi untuk kalian yang belum punya KTP, mohon maaf ya, belum bisa buka di rekening si bank. Jadi segitu aja teman-teman videonya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.